mereka mendorong lagi itu ke laut itu kenapa Bang? Ya mau gimana lagi, kita kan perlu jualan setiap hari. Begitu juga sampai kita kan banyak. Ya gimana lagi, kita paling juga buangnya ke laut lagi Bang. Itu karena apa itu? Karena kita itu nggak ada yang mengelolanya, nggak ada tempatnya sama sekali gitu. Dibersihkan sama tukang warungnya. Tukang warungnya? Iya. Apakah tidak ada tugas petugas kebersihan yang ke sini? Tidak ada. Tidak ada. Nah, terus ini kan ada di darat nih. Akhirnya warga pedagang dibuang ke laut lagi asal di laut ini. Buang ke laut lagi, kan dari laut buang ke laut lagi. Itu kenapa? Karena nggak ada yang buangannya. Oh, kos ke BUMDes nih Pak. Karena beberapa netizen dan para pengunjung pun sempat mengkritisi keberadaan BUMDes terkait penanganan sampah yang memang ada di wisata Puing Teluk Batako. Nah, para pedagang kan udah bayar tuh Pak retribusi yang sifatnya K3, berarti di dalamnya ada sampah. Nah, selama ini nampaknya peran BUMDes menurut Bapak itu bagaimana Pak? Saya sudah berulang kali ya mengingatkan kepada ketua BUMDes beserta pegawai yang di Batakonya. Mereka menyampaikan kepada saya selalu diangkut gitu kan. Bu, kalau buang sampah di mana? Atau buang sampah kalau ada tempatnya mah di tempatnya. Kan nggak ada tempatnya jadinya dibuang ke laut. Oh gitu Bu ya. Atau iyalah malah ke tempatnya. Nah, menurut Bapak nih keterlibatan atau BUMDes sendiri sejauh ini terhadap sampah di Batako bagaimana Pak? Ya memang kita juga lagi dalam tahap edukasi dan mengkoordinasikan untuk penanganan sampah khususnya di daerah atau kawasan Teluk ini dengan pemerintah desanya dan dengan BUMDesnya yang memang mengelola kawasan itu. Mudah-mudahan ke depan bisa kita koordinasikan sehingga BUMDes dengan desa bisa bersinergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pejuang kebersihan. Kami ucapkan selamat pagi dan kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi di edisi hari ini Minggu 9 Februari 2025. Seperti biasa, nampak isu sampah menjadi isu yang klasik dan beberapa kali viral. Dan hari ini Muspika Kecamatan Labuan mengajak kepada warga sekitar dan beberapa instansi yang ada di wilayah Kecamatan Labuan untuk bersama-sama bergotong royong untuk membersihkan sampah-sampah. Dan nanti bagaimana untuk kabar selengkapnya, Bang Kumis akan mencoba sedikit bincang-bincang dengan para pihak, terutama pihak penyelenggara yaitu Bapak Camat Labuan dari Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Channel Bang Kumis Berbagi bersama media Sorot Desa Indonesia melaporkan. Alhamdulillah hari ini kita sama-sama dengan warga sekitar untuk melaksanakan bersih-bersih pantai. Ini semata-mata dilaksanakan untuk memberikan pesan moral kepada masyarakat agar tetap kita bisa terus menjaga kebersihan pantai, lingkungan sekitar sehingga lingkungan kita menjadi bisa lebih baik lagi, bisa bersih dan terhindar dari berbagai macam potensi penyakit. Ya, untuk yang dilibatkan untuk hari ini Pak? Hari ini kita melibatkan lintas sektor yang ada di kecamatan, RT RW dan masyarakat sekitar kita termasuk Barade dan kelompok Jantung Sehat juga kita libatkan. Kita undang hari ini untuk melaksanakan kegiatan bersih-bersih pantai. Pak, pertanyaan gini, masalah kegiatan bersih-bersih bersama ini kan sudah sering dilakukan Pak, dari warga, dari desa, dari kecamatan, kabupaten, bahkan pusat pun sudah turun Pak. Tetapi nampaknya kegiatan ini seperti yang hari ini nampaknya kan hanya manual Pak, sementara sampah-sampah ini harus ditangani oleh alat berat. Itu menurut Bapak harus bagaimana Pak? Ya sebetulnya penanganan sampah di Teluk bukan hanya sekedar lintas sektor, tingkat kecamatan, tingkat desa, kabupaten, semua sektor, semua tingkatan itu harus secara holistik bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan sampah ini karena ada beberapa kewenangan yang sesuai dengan peruntukannya ya, ada kewenangan daerah, ada kewenangan provinsi dan ada kewenangan pusat juga. Jadi kalau semua kewenangan dari tingkat pusat sampai ke daerah kita bersama-sama melaksanakan penyelesaian sampah Teluk ini, insya Allah akan bisa segera terselesaikan. Dan hari ini juga sebetulnya harapannya tadinya kita berharap ada alat berat
untuk bisa mengangkut sampah-sampah yang tidak bisa dilakukan secara manual oleh kita. Hanya memang karena keterbatasan juga baik dari pihak pemerintah daerah maupun PU, sehingga hari ini kita melaksanakan bersih-bersih hanya sebatas kegiatan manual yang kita bisa lakukan itu Pak Komis. Nah, dalam perencanaan undangan Pak, LH Kabupaten sendiri apakah dikasih tembusan atau undangan sih Pak? Dikasih undangan oleh kita dan mereka mengutus personilnya dan menyiapkan alat untuk mengangkut sampahnya. Harapan tadinya sih alat berat ya yang kita perlukan untuk mengangkut timbulan sampah yang memang tidak bisa dilakukan oleh manual gitu. Siap. Terima kasih kepada Ibu Bupati juga telah mensupport, telah memberikan motivasi kepada kami untuk terselenggaranya kegiatan ini. Ibu nama siapa? Namanya Ibu Aisyah. Tinggal? Tinggal di kampung Pelelangan ini, Kontol. Nah, ini kan banyak sampah ya. Iya. Ibu, kalau buang sampah di mana? Atau buang sampah kalau ada tempatnya mah di tempatnya. Kan nggak ada tempatnya jadinya dibuang ke laut. Oh, gitu Bu ya. Atau iyalah, mau ke tempatnya. Emang selama ini di kawasan pesisir ada yang mengelola nggak sih? Ada yang apa? Yang ngelola. Yang orang nggak tahu siapa yang ngolah. Terus ada nggak tempat sampahnya? Ya ada di sono. Orang Kabupaten Pandeglang tempatnya satu di sono. Ya udah penuh, ya barber di laut. Oh gitu Bu ya. Iya. Itu untuk warga hari ini nih. Ini kan Muspika ngajak warga pada gotong royong. Orang Teluknya ada nggak ini? Atau ada saya Teluk. Banyak nggak? Atau banyak ya Teluk Betung Tanjung. Bayar lagi. Oh, Kang Bu, setelah adanya kegiatan sampah nih ya. Maunya ibu mah gini, setiap agang dikasih satu. Apa? Itu tong sampahnya. Setiap agang dikasih satu. Setiap agang dikasih satu. Jadi kan nggak muntrak-muntrak. Gimana kalau ada buntelannya gimana? Seharusnya mah gitu. Jadi pengenan warga itu semua gang ada tong sampahnya ya? Gang ada sampahnya. Setiap seluruh gang ada sampahnya gitu. Gang Kabupaten Pandeglang cuma satu. Terus gimana mau bersihnya? Betul. Lah, gimana? Berarti akhirnya dibuangnya ke laut lagi aja kan? Atau ya gimana mau nggak dibawa ke laut? Habis nggak ada tong sampahnya. Kelibatan warga Teluk sendiri Pak, sejauh mana hari ini? Alhamdulillah semua juga sebagian ada juga ya, semua gotong royong juga di sini. Jadi kayaknya rutinitas ya, setahun sekali kayaknya kalau udah ada rob ombak besar, sampah itu ditampung di Desa Teluk sebagai bak sampah terbesar. Nah ini kan sudah isu klasik Pak ya, semua mungkin bahkan nasional pun udah tahu bagaimana kondisi sampah di Teluk. Ya. Nah Bapak sebagai pemerintah desa, upaya ke depan harus bagaimana sih Pak ini Pak, sampah Pak? Ya, jadi kita kan sudah melaksanakan program ya selama ini antara masyarakat di bibir pantai ini diangkut sampahnya semuanya, tapi ternyata ya pada akhirnya kan masyarakat juga ada yang komplain gitu, kok ini sampah sudah diangkut juga begitu rob kayak gini kok banyak gitu, sampai bermacam-macam lah gitu kan, nggak tahu soalnya desa yang berdekatan dengan Desa Teluk ini kan banyak, ada 4 desa kayaknya, mungkin ya, karena mereka tidak ada bank sampahnya jadi kita akhirnya yang menampungnya. Selamat pagi menjelang siang Pak Dan Ramil. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dan Ramil, mohon izin hari ini kan ada kegiatan bersih-bersih sama Muspika nih. Untuk dari Dan Ramil sendiri mengerahkan berapa personil Pak yang diturunkan? Kami dari Labuan kerahkan 8 orang. 8. Nah Pak, bisa sampah di Teluk kan sudah klasik nih, bukan hanya tanggung jawab kita tapi tanggung jawab semua. Himbauan kepada masyarakat apa Pak? Kami mengharapkan masyarakat itu membuang sampah jangan laut lagi, karena kami dengar masyarakat banyak yang buang ke laut. Jangan buang ke laut, lebih baik kantongi dengan plastik besar atau plastik hitam di tiap gang. Nanti baru dari Dinas LH mengambil untuk pengangkutan sampah.